Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Ernistiawati, absensi 29 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya bersama teman-teman saya yang bernama Ulia Nadifatul Ulum absen 30 dan Yumna Aulia Rahmadani absen 31. Di sini kami akan membuat video presentasi tepatnya untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang diberikan oleh Ibu Endang dari SMA Negeri 1 Tengaran Kabupaten Semarang. Langsung saja kita ke videonya. Pertama ada nilai moral. Kutipannya adalah, "Aku tidak ada urusan dengan piala-piala atau uang itu. Bagiku urusan ini semata-mata agar kedua teman baikku memenangkan keinginan masing-masing. Maka setiap kali cam terjatuh, aku menariknya agar lekas berdiri. Setiap kali baju mencip tersangkut, aku bergegas melepaskan dahan kayunya, tertawa menyemangati." Di sini pengarang menggambarkan kerjasama juga antar teman atau tolong-menolong yang dilakukan oleh para tokoh untuk mencapai tujuannya. Untuk itu, sebagai teman yang baik, kita seharusnya mendukung dan saling membantu apapun yang menjadi keputusan teman-teman kita. Kutipan kedua, "Jangan pernah membenci mama kau, Berlian, jangan pernah, karena tahu tak tahu sedikit saja apa yang telah ia lakukan demi kau, Amelia, Kak Buka dan Ayu, Eli. Maka yang kau tahu itu sejatinya bahkan belum 1/10 dari pengorbanan, rasa cinta, serta rasa kasih sayang kepada kalian." Nah, interpretasinya adalah pengarang menggambarkan kita sebagai anak tidak boleh membenci orang tua, terutama ibu, karena jasa mereka selalu bernilai. Kemudian yang kedua ada nilai pendidikan. Kutipannya adalah, "Tahun ajaran baru telah tiba. Di sekolah kami kelas 5 selalu krusial, karena kelas 5 akan menentukan seperti apa masa depan kami. Fakta ini tidak berlebihan. 10 tahun terakhir ketika menginjak kelas 5 lah kebanyakan murid SD di kampung kami berguguran berhenti sekolah. Tanyakan saja pada Pak Bin yang sudah mengajar selama hampir 25 tahun. Tahu persis pentingnya kelas 5 itu." Nah, di sini interpretasi pengarangnya sendiri. Pengarang menggambarkan kelas 5 adalah masa krusial di sekolah tokoh. Dijelaskan dengan fakta yang menyatakan kebanyakan murid berhenti sekolah saat mereka naik ke kelas 5. Sebagai siswa, kita tentunya harus belajar setinggi mungkin karena memang pendidikan itu penting untuk masa depan. Jangan menyerah untuk masa depan, selalu berusaha apapun yang terjadi. Nilai agama, interpretasi dan pandangan pengarang. Pukul 8 malam yang datang malah Ayu, Eli, dan Amelia yang masih memakai kerudung dan menjepit Al-Quran di lengan. Ayu, Eli, dan Amelia sepertinya pulang dari mengaji di rumah Nek Kiba. Pandangan pengarang dapat diinterpretasikan dengan gambaran Eli dan Amelia yang pulang dari mengaji. Kutipan dan interpretasi. Untunglah setelah membaca ayat kursi berkali-kali, Mama akhirnya bisa menggerakkan kaki. Pengarang memberikan gambaran kekuatan doa sangat luar biasa, seperti yang dilakukan Mama ketika tidak bisa menggerakkan kakinya. Kami makan siang cepat-cepat, melepas seragam, sholat zuhur, kemudian berdoa keluar ke halaman. Pengarang menggambarkan tokoh melaksanakan sholat zuhur setelah pulang dari sekolah, mengajarkan kita untuk selalu melaksanakan ibadah. Nilai estetika, kutipan dan interpretasi. Kampung kami terletak di kaki Bukit Barisan. Jika kalian jahil memanjat pohon bungur besar di pekuburan belakang tempat burung pertanda kematian sering melenguh nyaring itu, lantas menatap ke arah barisan bukit, maka sejauh mata memandang hanya hamparan hijau yang terlihat. Pandangan pengarang dapat diinterpretasikan dengan keindahan kampung yang ditinggali oleh tokoh dengan pemandangan yang masih hijau dan asri. Kutipan dan interpretasi. Tentara itu membawa generator listrik besar. Tadi siang kami sibuk dengan batu-batu kali. Mereka juga sibuk memasang kabel-kabel panjang menjuntai ke seluruh pojok perkemahan, dan di ujung kabel itu bisa terlihat. Pengarang menggambarkan pemandangan bumi perkemahan yang menakjubkan, dihiasi oleh lampu-lampu dalam gelapnya malam. Lampu-lampu menyala terang.
Lampu yang paling besar dan paling terang diletakkan di atas tiang kayu tingkat dengan tanda komandan. Saking besarnya, mungkin dengan satu lampu ini saja seluruh bumi perkemahan. Nilai sosial, kutipan dan interpretasi. Bapak berbaik hati meletakkan televisi itu di depan rumah, membiarkan orang-orang sekampung berkumpul menyaksikan keriuhan di dalam tabung ajaib kecil itu. Penduduk kampung tertawa saat menyaksikan adegan lucu, merinding saat melihat tayangan seram, atau selalu takjub melihat ternyata kota ini canggih sekali dilihat dari televisi kecil ini. Pengarang memberikan gambaran bapak yang membiarkan orang-orang kampung menonton acara televisi bersama-sama. Hal tersebut mencerminkan kebersamaan dan kekeluargaan yang terjadi di kampung tersebut. Kutipan dan interpretasi. Bapak membantu membawa 10 ikat ayam ras yang berkotak riuh, memasukkannya ke dalam kandang kambing sebelah rumah itu untuk acara syukuran lusa malam. Dalam pandangan pengarang digambarkan akan orang-orang yang bekerja sama membantu untuk acara syukuran. Dijelaskan oleh tokoh bapak yang membantu memasukkan 10 ikat ayam ke kandang. Dini lagi, pengarang menggambarkan kehidupan warga yang memulai aktivitas di kebun sejak matahari belum terbit. Hal itu menjadi kebiasaan para petani untuk berkebun walau udara masih dingin. Kutipan dan interpretasi. Meski repot menyeberang, banyak penduduk yang bertani di daerah delta sungai. Tanahnya yang subur dengan endapan lumpur yang bercampur humus dari hulu. Dan berbeda dengan kopi atau karet di hutan, penduduk menanami delta sungai dengan tanaman cepat panen seperti jagung, ketimun, kacang tanah, atau kacang panjang. Pengarang menggambarkan penduduk yang bertani memiliki di lahan yang subur meski harus menyeberang sungai, dan hal sebagainya. Petani ini di kampung tersebut dijelaskan dengan mereka menanami delta sungai dengan tanaman yang cepat panen. Selanjutnya adalah nilai kehidupan. Kutipannya, setrikaan maksud Ahmad itu adalah setrika arang. Kalian masukkan bara arang ke dalam setrika besi, mengipasinya agar baranya menyala merah. Ketika besi bagian bawahnya sudah panas, setrika itu sudah siap digunakan. Pengarang menggambarkan kehidupan tokoh yang masih menggunakan setrika dengan arang sebagai pemanasnya. Kita mengetahui jika di kampung tersebut masih belum ditemukan adanya setrika listrik. Selanjutnya adalah nilai budaya. Kutipan yang pertama, kami mengerti benar maksud kalimat mama. Sudah jadi kepercayaan umum di kampung kalau ada burung yang meratap nyaring malam-malam di pekuburan belakang rumah, itu pertanda bakal ada yang meninggal. Konon katanya, burung yang hinggap di pohon bungu raksasa itu sedang melihat liang lahat kosong. Jadilah ia menenguh sedih. Dari pandangan pengarang, kita tahu bahwa masyarakat di sana masih percaya jika ada burung yang meratap nyaring di pekuburan malam hari, itu pertanda bakal ada yang meninggal. Ternyata masyarakat di kampung tersebut masih mempercayai hal-hal tabu yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Kutipan yang kedua, di kampung kami, durian tidak pernah dipanen dengan memetik buahnya langsung. Itu tidak baik. Cara panen durian yang paling sempurna adalah dengan menunggu buahnya jatuh sendiri dari pohon. Pengarang menggambarkan jika kampung tersebut memiliki budaya menunggu durian jatuh, tidak seperti kebanyakan orang yang lebih suka cara praktis seperti memanjat dan mengambil sendiri durian dari pohonnya. Masih dengan nilai budaya, kutipannya yaitu, ya doa-doa. Sudah menjadi kebiasaan jika kalian menunggui kebun durian, maka selepas jatuh durian pertama, kalian refleks akan berseru, jatuh kakeknya. Itulah teriakan pengharapan. Doa-doa. Semoga dengan begitu segera jatuh buah durian berikutnya. Dan jika memang menyusul jatuh buah durian berikutnya, maka sekarang giliran kalian berteriak, jatuh bapaknya, semoga menyusul buah durian berikutnya, dan seterusnya. Jika memang menyusul lagi jatuh buah durian berikutnya, dilanjutkan berteriak, jatuh anaknya, jatuh cucunya, begitu terus sampai jatuh cucunya. Pandangan pengarang menggambarkan sebuah kebiasaan di kampung tersebut, yaitu jika ada satu durian jatuh, maka mereka akan berseru dengan maksud mengharapkan jatuh lagi durian berikutnya. Hal itu seru dilakukan, mengetahui jika menunggu durian yang jatuh kadang memerlukan waktu lama, membosankan. Mereka bisa saja menyerukan kebahagiaan dengan berseru. Masih dengan nilai budaya lagi, kutipannya, menurut cerita di goa itu tinggal orang-orang Bunian.
Orang-orang kecil setinggi pinggang laki-laki dewasa, berpakaian seadanya dan berwajah aneh. Mereka tidak suka diganggu dan jangan coba-coba diganggu. Konon sudah banyak orang yang berani ke sana, pulangnya jatuh sakit berkepanjangan lantas meninggal tersiksa. Bahkan, bertahun-tahun silam ada beberapa anak yang melanggar tabu, tidak pernah pulang dari sana, hilang selamanya, menjelma menjadi orang bunian. Pengarang menggambarkan jika masyarakat kampung masih mempercayai adanya orang-orang bunian yang tak suka diganggu dan tinggal dalam hutan. Dapat diketahui, itu merupakan cerita dari satu mulut ke mulut lainnya. Untuk menghentikan mereka, khususnya anak kecil, untuk memasuki bagian dalam hutan yang berbahaya. Dalam hutan pasti masih banyak hewan liar yang kelaparan mencari mangsa, bukan? Selanjutnya adalah nilai politik. Dalam kutipan, pemilihan kepala kampung kami jauh lebih meriah. Mang Dullah sudah habis masa jabatannya, dan dia enggan maju kembali sebagai kandidat. Sudah saatnya warga kampung memilih pemimpin baru. Dari kutipan tersebut dapat diketahui jika mereka mengangkat kepala kampung dengan cara memilih beberapa kandidat. Ya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah nilai ekonomi. Kutipannya, kami akan menanamnya karena 20 tahun lagi saat pohon-pohon itu sudah besar, maka pasti mahal sekali harganya. Itu uang yang tidak sedikit, jelas lebih banyak dibanding menjual belalang ratusan kota kecamatan. Pengarang menggambarkan jika masyarakat di sana masih ada yang menjual belalang untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya adalah nilai alam. Dalam kutipan, musim penghujan kali ini berlangsung hebat. Hujan bagai tidak ada habis-habisnya. Dari situ, pengarang menggambarkan jika musim hujan saat itu hampir setiap saatnya air jatuh ke permukaan tanah di kampung mereka. Oke, terima kasih sudah menonton video kami. Jika ditemukan berbagai hal-hal yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.